Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga pagi hari ini anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menerima pelajaran yang akan Ibu berikan kepada kalian. Baik, kita akan membahas tentang bab 2 yaitu sejarah sebagai ilmu. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, siswa diharapkan dapat menerangkan sejarah sebagai ilmu pengetahuan beserta ciri-cirinya. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menerangkan sejarah sebagai peristiwa beserta contohnya. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menerangkan sejarah sebagai kisah beserta contohnya. Yang keempat, siswa diharapkan dapat menerangkan sejarah sebagai seni beserta contohnya. Dan yang kelima, siswa diharapkan dapat menerangkan mengapa mereka harus mempelajari sejarah. Kemudian, pengertian dan ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu merupakan susunan pengetahuan yang disusun dan ditulis secara sistematis berdasarkan kronik peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Penyusunan sejarah tentu tidak sembarangan. Diperlukan metode, prosedur, serta teknik ilmiah yang diakui oleh para pakar sejarah. Kemudian selain itu, ada beberapa syarat agar sebuah sejarah disebut sebagai ilmu. Yang pertama, adanya objek. Yang kedua, adanya kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, metode yang efisien. Yang keempat, ada sistem penyusunan tertentu. Dan yang kelima, ada kebenaran yang objektif. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu menurut Kunto Wijoyo tahun 1995 sebagai berikut. Yang pertama, empirik. Sebagai ilmu, sejarah bersifat empirik karena ilmu sejarah selalu berdasarkan pada kenyataan. Peristiwa sejarah harus benar-benar terjadi. Yang kedua, memiliki objek. Ilmu sejarah cenderung fokus pada persoalan maupun peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki teori. Teori ilmu pengetahuan atau epistemologi yang dimiliki oleh sejarah akan memberikan dasar-dasar bagi kaidah ilmu sejarah. Sejarah memiliki teori-teori tersendiri mengenai kebenaran, objektivitas, subjektivitas, generalisasi, dan hukum sejarah. Kemudian yang keempat, tidak mutlak. Dalam sejarah tak ada kebenaran yang absolut atau mutlak, sehingga suatu kebenaran yang dihasilkan dalam banyak penafsiran tentang suatu peristiwa. Kemudian, pengertian dan ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa adalah suatu fakta, kejadian, dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa lampau yang kemudian digunakan untuk merekonstruksi kejadian pada masa tersebut. Sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia, kemudian disusun secara ilmiah meliputi kurun waktu tertentu, terus diberi tafsiran dan dianalisis kritis sehingga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa. Yang pertama, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi karena peristiwa tersebut tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Yang kedua, peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang unik karena hanya terjadi satu kali seumur hidup dan tidak akan pernah terulang secara persis untuk kedua kalinya. Yang ketiga, peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang penting yang dapat dijadikan momentum karena memiliki arti penting bagi banyak pihak. Pengertian sejarah sebagai kisah. Artinya, kejadian
di masa lalu dibangun kembali berdasarkan ingatan atau penafsiran seseorang. Sejarah sebagai kisah merupakan gambaran masa lalu tentang manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, yang disusun secara ilmiah meliputi urutan fakta tersebut dengan diberi tafsiran serta penjelasan yang memberi pengertian tentang apa yang terjadi dan yang telah berlalu. Kemudian sejarah sebagai seni. Sejarah bisa diajarkan melalui seni yang menarik untuk dipelajari. Penulisan sejarah sebagai seni menjadi petunjuk moral bagi pembacanya karena sejarawan harus memiliki seni tersendiri dalam menyampaikan kisah-kisah sejarah bagi pembacanya. Sejarah apabila diceritakan begitu akan terasa sangat hambar. Oleh karena itu, seorang sejarawan sebaiknya memiliki seni dalam dirinya dalam menyampaikan sejarah. Sejarah sebagai seni memerlukan beberapa unsur. Yang pertama yaitu intuisi. Intuisi diperlukan oleh seseorang yang memiliki atau meneliti serta menulis tentang sejarah. Meskipun demikian, seorang penulis peneliti sejarah haruslah tetap berpijak pada deretan data yang telah diperolehnya. Yang kedua, imajinasi. Proses imajinasi akan berlangsung dengan baik bila si peneliti atau sejarawan mampu pula meresapi dan membayangkan apa yang sedang terjadi maupun apa yang terjadi setelah itu. Kemudian emosi. Emosi ini menjadi unsur lain dalam kaitannya sejarah dengan seni. Seorang sejarawan dalam mengisahkan sejarah atau kisah sejarah harus pula memiliki ruang emosional yang kuat. Tujuannya agar dia turut memiliki perasaan empati atas kisah yang dia tulis atau dia ceritakan. Contoh, penulisan kisah kedatangan Cornelius de Houtman di Benten, penyerangan Sultan Agung ke Batavia, atau perang di Ponorogo. Haruslah diceritakan atau dikisahkan seolah-olah kita menyaksikannya sendiri, sehingga para pembaca nantinya akan bisa seolah merasakan peristiwa sejarah itu secara langsung. Kemudian gaya bahasa. Penulisan sebuah karya memerlukan gaya bahasa. Begitupun dalam menulis sejarah. Sejarah akan terlihat lebih menarik para pembaca bila ditulis dalam gaya bahasa yang lugas, jelas, dan tidak berbelit-belit. Kemudian ada fungsi mempelajari sejarah. Yang pertama yaitu media edukatif. Edukatif memiliki arti bersifat mendidik dan membimbing. Dengan demikian, mempelajari ilmu sejarah akan mengajarkan kepada kita segala hal yang terjadi di masa lalu. Sejarah tak selamanya berisi peristiwa-peristiwa yang bisa kita agungkan, kita puji-puji, dan kebesaran tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Bahkan kita sanjung romantismenya. Kemudian yang kedua yaitu inspiratif. Sejarah juga bisa menginspirasi para generasi muda. Inspirasi ini bisa muncul tak kalah sebagai generasi sekarang mengenang kisah kepahlawanan maupun cerita-cerita dari berbagai peristiwa besar di masa lalu. Kemudian instruktif. Sejarah bisa berfungsi sebagai hal yang bersifat instruktif karena dalam ilmu sejarah ada peran-peran yang bisa membantu kegiatan menyampaikan atau keterampilan yang kita lakukan. Beberapa contohnya, sejarah yang bisa kita manfaatkan dalam rangka pengajaran pada salah satu bidang kejuruan atau keterampilan, seperti persenjataan, teknologi, teknik militer, dan dunia jurnalistik. Kemudian, fungsi rekreatif. Rekreatif bermakna hiburan atau kesenangan, seperti halnya dalam dunia sastra, bahwa karya sastra bisa memberikan kesenangan estetis karena keindahan yang terkandung di dalamnya. Begitu juga dengan sejarah.
Berbagai kisah pada masa lampau bisa memikat siapapun yang memiliki kepekaan terhadap cerita sejarah yang telah disajikan. Kemudian yang kelima yaitu adalah alat pemersatu bangsa. Salah satu alat pemersatu bangsa adalah sejarah. Di masa lalu, Nusantara terdiri dari puluhan bahkan ratusan kerajaan yang berdiri sendiri-sendiri. Mereka berjuang melawan penjajah tanpa bersatu dengan kerajaan lain. Nah, dengan ini kita bisa mengetahui apa yang menjadi asal-usul dari bangsa kita. Anak-anak, dari bab ini kalian bisa mengambil intisari atau mengambil pelajaran. Silahkan kalian catat, kemudian kalian rangkum semua yang menurut kalian penting. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.